Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kota Padang. Saya Miza Kurniasari dari SDN 20 Indarung sebagai observer. Saya Delvia dari SMP Sahara Padang sebagai coach. Saya Rani Rashida Sabrina dari SDN 22 Ujung Gurun sebagai coach. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Del. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Miza. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Ibu, Miza dengar Ibu akan melakukan coaching ya kepada Bu Rani. Iya, Bu, rencananya itu, Bu. Oke, nah sebelum coaching dilakukan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian, Ibu ya. Nah di sini nanti yang akan dibahas adalah apakah coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga akan diperhatikan jawaban dari coachingnya. Apakah jawaban dari coach ini sudah sesuai dengan kata kunci dari pertanyaan yang Ibu ajukan, gitu ya Bu ya. Kemudian hal yang perlu Ibu perhatikan juga adalah tentang prinsip coaching itu sendiri, ya. Prinsipnya yang pertama ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, gitu ya Bu ya. Nah itu jangan lupa Ibu perhatikan. Nah untuk pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada Ibu, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada coaching saat ini? Ya sesuai dengan prinsip coaching yang kita ketahui yang akan dikembangkan, yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, berikutnya yaitu pertanyaan yang berbobot. Ada 3 ya? Nah dari ketiga kompetensi ini, Ibu lebih fokusnya kemana? 2 kali Bu yang akan kita bahas, kita fokuskan pada saat ini, yaitu pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Oke, bagus, ada pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif ya Bu ya. Oke. Nah kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan bagaimana Ibu inginkan dalam coaching ini? Ya, yang untuk yang saya lihat menentukan tercapai atau tidaknya coaching saya kali ini, yaitu misalnya coaching tersebut bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Kemudian coaching tersebut dapat menentukan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapinya. Jadi kedepannya harapannya coaching tersebut tidak akan menjadikan masalah itu sesuatu yang menjadi momok bagi dia ke depannya. Itu harapannya. Oke, baik Ibu. Oke, sekarang sudah jelas ya Bu ya apa yang harus diperhatikan dalam proses coaching ini. Demikian dulu pra observasi kita. Setelah ini Ibu bisa melakukan coaching. Oke, silakan Ibu. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Delvia. Iya. Gimana hari ini, Bu? Ya, begitulah Bu hari ini Bu. Saya dari tadi cari Ibu nih Bu. Kira-kira ada apa gerangan Bu Rani cari Ibu? Saya ingin sedikit bercerita Bu tentang anak saya. Kira-kira ada apa yang terjadi dengan anak Bu Rani di kelas? Gini Bu, anak saya itu sering sekali tidak membuat PR Bu. Jadi ketika saya tanya kenapa tidak membuat PR, dia selalu berkata sibuk Bu atau lupa Bu, karena katanya kegiatannya itu sangat banyak sekali Bu. Apakah itu seluruh anak Bu Rani atau hanya beberapa bagian dari anak di kelas Bu Rani aja? Hanya 1 orang ini Bu, 1 atau 2 orang gitu. Ya, wah. Walaupun 1 atau 2 orang itu kan jadi masalah juga bagi kita sebenarnya. Kalau Bu Rani amati, anak-anak yang tidak mengerjakan PR itu kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya kata dia itu dikasih jadwal yang sangat padat oleh orang tuanya Bu. Jadi orang tuanya mengatakan bahwa orang tuanya memberikan dia jadwal setelah sekolah ini ada lagi belajar tambahan di luar. Setelah itu setelah ada belajar tambahan di luar
ada lagi mereka ngaji, habis itu ada lagi sanggar, sehingga anak itu sangat padat sekali Bu aktivitasnya, dan ia beralasan kepada saya bahwa ia tidak sempat untuk mengerjakan PR tersebut. Oh, jadi itu yang Bu Rani dengar dari pihak anak kita itu penyebab dia. Sejauh ini apakah Bu Rani telah mencoba mendiskusikan dengan orang tuanya masalah anak tersebut? Nah, itu dia Bu. Saya belum mendiskusikan dengan orang tua. Saya ingin sekali memanggil orang tua gitu Bu untuk membicarakan tentang hal ini. Gitu. Oh, jadi udah ada mulai terpikir oleh Bu Rani untuk memanggil orang tua. Kira-kira kalau jika Bu Rani ketemu dengan orang tuanya, harapan yang Bu Rani dapatkan apa ya dari orang tua dan siswa tersebut? Nah ini Bu, karena ini berkaitan dengan orang tua juga Bu. Orang tuanya itu kan sangat sibuk juga kata anaknya. Nah ini saya ingin sekali merencanakan untuk memanggil orang tua itu ketika dia memiliki waktu. Saya juga berencana ingin memberikan buku penghubung gitu Bu. Jadi orang tua itu harus mengontrol anaknya dari buku penghubung tersebut gitu Bu. Dan juga mungkin dengan sekarang kan media sosial udah ada media seperti alat komunikasi gitu ya Bu, komunikasi bisa video call, bisa juga WhatsApp ya. Saya harapkan orang tua itu mau menghubungi anaknya walaupun mereka sibuk gitu Bu. Oh, bagus sekali ide-ide yang Bu Rani pikirkan saya. Jadi kalau dari situ berarti udah terbayangkan bagaimana langkah yang akan Bu Rani kerjakan. Iya Bu, sepertinya saya harus melakukan pemanggilan orang tua secepatnya ya Bu. Lalu habis itu saya akan bertanya kepada orang tua gimana sebaiknya anak ini supaya tidak terlalu padat aktivitasnya, sehingga sering tidak sempat membuat PR ini bukan menjadi alasan lagi gitu. Jadi kalau saya lihat Bu Rani menghadapi masalah tanpa sadar, Bu Rani juga telah mempunyai cara atau langkah untuk memperbaiki masalah tersebut, ya kan? Kalau begitu itu sangat bagus sebenarnya Bu Rani. Jadi untuk memastikan bahwa langkah Bu Rani ini bisa berjalan, kira-kira apalagi yang bisa Bu Rani kerjakan? Sepertinya saya juga harus berkolaborasi dengan guru sebelumnya ya Bu. Terus saya juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Saya akan meminta izin kepala sekolah juga untuk memanggil orang tua ini. Terus orang tua ini juga nanti saya butuh dukungan beliau kan Bu. Dan juga terhadap anak kita ini, anak saya ini juga akan saya lakukan observasi secara mendalam gitu ya Bu. Oh, sangat detail sekali langkah-langkah yang akan Bu Rani kerjakan. Jadi semoga harapan kita ke depannya memang masalah ini cepat selesai, kemudian kita sudah mempunyai obat dari penyakit yang dialami oleh anak ini. Jadi harapannya memang kita bisa menciptakan anak-anak yang sadar dengan tugasnya dan butuh kerjasama dari orang tua. Itu kira-kira yang saya dapatkan. Jadi setelah melakukan ini, apa yang Bu Rani rasakan sekarang? Saya senang sekali nih Bu, karena dengan bercerita dengan Ibu saya bisa menggali lagi apa yang harus saya lakukan untuk anak saya ini gitu. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu. Berarti memang kerjasama kita di sekolah sangat membantu kita dalam menyelesaikan masalah kita bersama. Jadi karena waktu kita juga, ntar lagi anak-anak juga udah masuk ke dalam kelas, jadi kita akhiri diskusi kecil kita seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan memberikan manfaat bagi kita bersama, dan kedepannya masalah yang kita hadapi dapat kita pecahkan bersama juga Bu. Amin. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya. Ya kan sebagai teman dan rekan guru, saya juga akan tetap support teman untuk mencarikan jalan terbaik bagi siswa kita bersama. Semangat terus Bu Rani. Semangat Iya. Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Del. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mujana. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Del? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, senang mendengarnya ya. Oke, tadi Bu Del sudah melaksanakan coaching ya dengan Bu Rani. Nah, sebelum kita tutup ya, ada beberapa pertanyaan
yang mau saya sampaikan, mau saya ajukan kepada Budel terkait dengan proses coaching yang sudah Budel lakukan tadi ya. Oke, yang pertama apa yang telah Budel lakukan yang sesuai dengan indikator ketercapaian yang Budel inginkan pada proses coaching tadi. Dalam proses coaching itu saya telah melakukan, menurut saya itu sudah sesuai dengan jalur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya telah memakai prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian kompetensi yang saya gunakan pada waktu coaching itu juga rasanya sudah saya aplikasikan secara keseluruhan, misalnya dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Serta saya rasanya telah membantu teman coaching kita untuk bisa mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Oke, benar ya Bu ya. Dari catatan yang ada pada saya selama proses coaching yang Bunda lakukan ya. Tadi Bunda sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Di mana alur Tirta ini ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya. Di sana tadi juga terlihat Bunda sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coachingnya. Juga sudah terlihat juga bahwa Bunda memang benar-benar hadir di situ secara full ya, mendengarkan dengan seksama, sehingga terlihat tadi bahwa coachingnya tadi itu bisa mencari solusi dari permasalahan sendiri. Coaching Bunda tadi nampak bahwa dia bisa menggali potensi dalam dirinya untuk memecahkan permasalahannya sendiri, gitu ya. Sudah bagus sekali. Nah, sesuai pengamatan saya tadi itu, tadi secara general, secara umum, proses coachingnya sudah sangat bagus ya. Untuk kedepannya supaya proses coachingnya lebih baik dan lebih baik lagi, kan kita sebagai manusia harus selalu belajar ya. Harus kita jangan stuck di situ aja, puas dengan diri sendiri. Kita harus selalu berpikiran maju ya. Jadi supaya proses coaching untuk kedepannya lebih bagus lagi, ada beberapa hal yang perlu Bunda lebih kembangkan ya. Di antaranya itu ada, tadi sudah bagus, pertanyaan sudah berbobot, jadi lebih dipertajam lagi gitu pertanyaannya. Terus hindari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertutup gitu Bu ya. Nah itu untuk kedepannya gitu. Tapi secara umum sudah sangat bagus ya. Nah kemudian menurut Budel, kompetensi apa yang perlu Budel tingkatkan untuk proses coaching? Ini dari Budel lagi ya, untuk proses coaching selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Budel kembangkan? Jadi setelah kegiatan tadi saya merasa kompetensi yang harus saya kembangkan memang kompetensi dari dalam diri saya sendiri. Pastinya untuk meningkatkan kapasitas saya sebagai seorang coach khususnya, saya harus mendalami lagi untuk kegiatan coaching tersebut. Tapi secara umum mungkin saya bisa melihat dari media sosial tentang pembelajaran ini, kemudian mengikuti kegiatan kelompok coaching Indonesia sekarang juga ada Bu. Kita bisa bergabung dalam grup itu, bisa saling sharing ilmu dengan para coach hebat di dalam grup tersebut, sehingga kapasitas saya juga akan meningkat, sehingga kedepannya saya dalam melakukan coaching ini menjadi lebih sempurna lagi hendaknya. Oh, bagus sekali ya. Jadi bagus sekali tadi rencana kedepannya bergabung dengan komunitas coach ya, para coach yang sudah mungkin sudah terkenal gitu ya, sudah ahli di bidangnya. Dengan begitu kita bisa selalu mengupgrade diri kita ya. Oke, sangat bagus sekali. Begitu. Kemudian, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya sangat senang Bu, karena saya merasa ketika bisa membantu atau menjadi orang yang bermanfaat bagi teman kita, itu rasanya sudah sangat bahagia. Dimana ketika teman kita menghadapi suatu masalah dalam pembelajaran, sementara kita bisa membantu dia mencarikan
jalan yang bisa dia lakukan dari potensi yang dia miliki. Jadi saya merasa sangat senang bisa melakukan kegiatan ini bersama teman-teman di sekolah kita. Ya, bagus sekali ya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Benar Ibu ya? Oke. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini ya bisa bermanfaat untuk kita sendiri, juga bermanfaat untuk teman-teman kita ya. Kita bisa saling membantu untuk teman-teman juga berikutnya ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih juga Ibu udah mau mengarahkan saya. Oke, sukses ya Bu ya. Tetap semangat ya Bu.